Halo Papa Mama, perkenalkan saya Indri Safitri, psikolog anak dan remaja. Pada sesi live ini, saya akan membahas mengenai stimulasi tumbuh kembang anak khususnya pada usia 15 bulan. Di sini banyak tidak ya yang buah hatinya berusia sekitar 15 bulan atau mendekati 13-14 bulan? Wah, cukup banyak juga ya. Untuk yang usia anaknya sudah dekat-dekat 15 bulan, bisa langsung dipraktekkan nih informasi yang akan kita bagikan hari ini. Untuk yang masih jauh di bawah 15 bulan, bisa dicatat dulu yang nanti pada saat buah hatinya mendekati usia 15 bulan, bisa langsung dipraktekkan. Dan, oh iya, jika ada yang mau bertanya terkait informasi yang saya berikan hari ini, atau mau berbagi pengalaman juga, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti beberapa akan saya pilih untuk saya bacakan dan jawab langsung di sini. Nah, karena sudah banyak papa mama yang tidak sabar dan penasaran juga nih menanyakan hari ini topiknya apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang stimulasi aspek sosialisasi dan kemandirian pada anak. Pada usia 15 bulan, pada umumnya kosakata anak masih terbatas dan anak belum lancar berbicara dengan lancar. Sehingga anak masih lebih banyak melakukan komunikasi secara nonverbal. Salah satunya yang paling sering adalah yang mudah dilihat, melambai, bertepuk tangan. Melambai bertepuk tangan merupakan bagian dari tahapan perkembangan komunikasi dan bahasa, selain sebagai tanda perkembangan kemampuan sosialisasinya juga. Lalu ada yang bertanya, kapan seharusnya anak dapat melakukannya? Beberapa anak ada yang mulai dapat melakukan gerakan ini sampai memasuki usia 6 bulan. Namun umumnya kemampuan ini dicapai pada saat anak berusia 8-9 bulanan. Meski demikian, ada juga yang baru akan muncul beberapa bulan kemudian. Kemampuan bertepuk tangan dan melambai juga dicapai anak secara bertahap. Semakin bertambah usianya, gerakannya juga akan semakin sempurna. Untuk gerakan tepuk tangan misalnya, kadang dimulai dari gerakan di mana telapak tangannya belum bertemu dengan tepat dan belum dapat dilakukan dengan berulang kali secara cepat atau masih satu persatu. Sedangkan untuk gerakan melambai mungkin diawali dengan gerakan melambai yang kaku, seperti gerakan mengepak-ngepak. Untuk melalui tahapan-tahapan baik kemampuan melambaikan tangan maupun bertepuk tangan, tentunya anak butuh bantuan orang tua untuk mengajarkan atau memberinya stimulasi yang tepat. Berikut, saya sudah menyediakan video contoh kegiatan stimulasi sederhana yang dapat dilakukan dengan mudah. Aku pergi dulu ya. Dah. Aktivitas sederhana yang pertama untuk melatih kemampuan melambaikan tangan adalah mencontohkan gerakan menggerakkan tangan di situasi yang tepat. Misal, saat orang tua akan pergi bekerja, biarkan anak mengobservasi terlebih dahulu, baru orang tua dapat membantu menggerakkan tangan anak untuk melambai. Selain itu, dapat juga mengajarkannya saat sedang membaca buku bersama seperti berikut ini. Ya, nih. Lagi. Dibalik lagi. Ada apa sih? Wah, ada semuanya. Uik. Bah, kuda. Kita tutup. Dadah teman-teman. Dadah semuanya. Jika kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan 3 atau 4 kali saja dalam sehari dan rutin dilakukan setiap hari, pasti anak akan dengan lebih mudah mempelajarinya dan mengikuti gerakannya. Lalu, untuk mengajarkan anak bertepuk tangan, salah satu cara yang menyenangkan adalah dapat dilakukan dengan sering-sering mengajak anak bernyanyi sambil bertepuk tangan, seperti pada video berikut. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Untuk anak yang belum bisa bertepuk tangan sendiri, orang tua dapat membantu menggerakkan tangan anak sambil menghadap cermin, agar anak dapat melihat gerakannya dan mengobservasi ekspresi yang ditampilkan orang tua. Saat bertepuk tangan, penting bagi kita untuk memasang ekspresi senang ya Papa Mama,
agar anak juga memahami kaitan emosi dengan apa yang sedang dilakukannya ya Papa Mama. Awalnya memang anak masih kesulitan atau belum lancar tepuk tangan, seperti baru hanya mengangkat tangan, menggerakkan tangan dengan kaku, atau masih terlihat seperti mengepak. Tapi lama-kelamaan jika semakin sering dilatih atau disimulasi akan semakin lancar Papa Mama. Jadi begitu Papa Mama semuanya. Bertepuk tangan, menunjuk, dan melambaikan tangan merupakan keterampilan yang dipelajari. Pada awalnya, anak mungkin meniru gerakan ini tanpa mengerti arti dan waktu penggunaannya. Tapi dengan contoh dan respons dari orang di sekitarnya, anak jadi belajar dan akhirnya mereka dapat mengaplikasikan kemampuan ini dalam situasi sosial yang tepat. Misalnya, saat anak meniru melambai pada ayah yang hendak pergi. Jika orang di sekitarnya mengabaikan hal tersebut di lain waktu, anak mungkin tidak melakukannya lagi. Tapi, jika orang di sekitarnya memberikan pujian saat anak meniru melambai, maka anak akan mengulanginya lagi. Semua anak terlahir sebagai pengamat dan akan cenderung meniru dengan cepat. Oleh karena itu, orang tua dapat memberikan contoh gerakan melambai dan tepuk tangan ini terus-menerus kepada anak. Hindari melakukan gerakan ini pada momen yang tidak tepat supaya anak memahami situasinya ketika melakukan gerakan ini. Lakukan gerakan tepuk tangan dan melambai dengan ekspresi yang sesuai, namun tetap positif. Anda bisa sambil tersenyum saat melakukannya supaya anak dapat mengasosiasikannya gerakan tersebut sebagai respons atas sesuatu yang menyenangkan. Wah, ada pertanyaan lagi nih. Mengapa kemampuan melambai dan bertepuk tangan ini harus dapat dimiliki anak usia 15 bulan? Jawabannya adalah ketika anak sudah bisa melambai dan bertepuk tangan di situasi yang tepat, selain menunjukkan kemampuan gerak halus yang sudah baik, hal ini juga menandakan anak sudah dapat memahami situasi dengan baik. Hal ini merupakan kemampuan sosialisasi dasar yang sangat penting untuk dikembangkan anak sebelum anak mempelajari kemampuan bersosialisasi yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, mulai bisa diajarkan dari kapan kemampuan ini? Kemampuan melambai dan bertepuk tangan ini sudah bisa mulai diajarkan dari anak usia 6 bulan. Awalnya bisa sering-sering dicontohkan dalam aktivitas sehari-hari, lalu baru pelan-pelan bantu menggerakkan tangan anak. Hingga akhirnya anak dapat melakukannya sendiri ketika berada di situasi yang tepat. Jangan lupa untuk selalu memuji perkembangannya ya Papa Mama. Pujian ini dapat menjadi bentuk penghargaan atas apa yang sudah berhasil anak lakukan. Sehingga anak akan semakin merasa percaya diri untuk melakukannya dan terus berusaha sehingga bisa bertepuk tangan dan melambai sendiri dengan mahir. Ada lagi pertanyaan, kalau sudah bisa diajarkan dari 6 bulan, wajarnya sudah bisa di usia berapa? Anak umumnya sudah dapat mahir melambaikan tangan dan bertepuk tangan pada usia 1 tahunan atau usia-usia sekarang. Jika pada usia ini anak belum dapat melakukannya, tetaplah lakukan stimulasi dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, jika ternyata tidak ada kemajuan, ada baiknya Papa Mama segera melakukan konsultasi dengan ahlinya supaya bisa mendapatkan saran stimulasi ataupun intervensi yang lebih tepat. Nah, bincang-bincang kita hari ini sampai di sini dulu ya Papa Mama. Semoga bermanfaat, selamat menstimulasi dan sampai jumpa.